hidup. Seorang pria mendatangi sang master. Guru, saya sudah bosan hidup, sudah jenuh betul. Rumah tangga saya berantakan, usaha saya kacau. Apapun yang saya lakukan selalu berantakan. Saya ingin mati. Sang master tersenyum. Oh, kamu sakit? Tidak, master. Saya tidak sakit. Saya sehat, hanya jenuh dengan kehidupan. Itu sebabnya saya ingin mati. Seolah-olah tidak mendengar pembelaannya, sang master meneruskan. Kamu sakit dan penyakitmu itu sebutannya alergi hidup. Ya, kamu alergi terhadap kehidupan. Banyak sekali di antara kita yang alergi terhadap kehidupan. Kemudian, tanpa disadari, kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma kehidupan. Hidup ini berjalan terus, sungai kehidupan mengalir terus. Tetapi kita menginginkan status quo. Kita berhenti di tempat, kita tidak ikut mengalir. Itu sebabnya kita jatuh sakit. Kita mengundang penyakit, resistensi kita, penolakan kita untuk ikut mengalir bersama kehidupan membuat kita sakit. Yang namanya usaha, pasti ada pasang surutnya. Dalam hal berumah tangga, bentrokan-bentrokan kecil itu memang wajar. Lumrah, persahabatan pun tidak selalu langgeng, tidak abadi. Apa sih yang langgeng? Yang abadi dalam hidup ini? Kita tidak menyadari sifat kehidupan. Kita ingin mempertahankan suatu keadaan. Kemudian kita gagal, kecewa, dan menderita. Penyakitmu itu bisa disembuhkan, asal kamu ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjukku. Demikian kata sang master. Tidak, guru. Tidak, saya sudah betul-betul jenuh. Tidak, saya tidak ingin hidup. Jadi, kamu tidak ingin sembuh. Kamu betul-betul ingin mati. Ya, saya memang sudah bosan hidup. Baik, besok sore kamu akan mati. Ambillah botol obat ini. Setengah botol diminum malam ini. Setengah botol lagi besok sore jam 6 dan jam 8 malam kamu akan mati dengan tenang. Giliran dia yang menjadi minum. Setiap master yang ia datangi selama ini selalu berupaya untuk memberikannya semangat untuk hidup. Yang satu ini aneh. Ia bahkan menawarkan racun. Tetapi karena ia memang sudah betul-betul jenuh, ia menerimanya dengan senang hati. Pulang ke rumah, ia langsung menghabiskan setengah botol racun yang disebut obat oleh Master Edan itu. Dan ia merasakan ketenangan sebagaimana tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Begitu rileks, begitu santai. Tinggal satu malam, satu hari, dan ia akan mati. Ia akan terbebaskan dari segala macam masalah. Malam itu, ia memutuskan untuk makan malam bersama keluarga di restoran Jepang. Sesuatu yang sudah tidak pernah ia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Pikir-pikir malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sambil makan, ia bersenda gurau. Sebelum tidur, ia mencium bibir istrinya dan membisiki di kupingnya. Sayang, aku mencintaimu. Karena malam itu adalah malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Esoknya bangun tidur, ia membuka jendela kamar dan melihat keluar. Tiupan angin pagi menyegarkan tubuhnya. Dan ia tergoda untuk melakukan jalan pagi. Pulang ke rumah setengah jam kemudian, ia menemukan istrinya masih tertidur. Tanpa membangunkannya, ia masuk dapur dan membuat 2 cangkir kopi. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk istrinya. Karena pagi itu adalah pagi terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sang istri pun merasa aneh sekali. Selama ini, mungkin aku salah. Maafkan aku, sayang. Di kantor, ia menyapa setiap orang, bersalaman dengan setiap orang. Stafnya pun bingung. Hari ini, bos kita kok aneh ya? Dan sikap mereka pun langsung berubah. Mereka pun menjadi lembut. Karena siang itu adalah siang terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ia menjadi ramah dan lebih toleran. Bahkan apresiatif terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. Tiba-tiba hidup menjadi indah. Ia pun mulai menikmatinya. Pulang ke rumah jam 5 sore, ia menemukan istri tercintanya menunggunya di beranda depan. Kali ini, justru sang istri yang memberikan ciuman kepadanya. Sayang, sekali lagi aku minta maaf kalau selama ini aku selalu merepotkan kamu. Anak-anak pun tidak ingin ketinggalan. Pi, maafkan kami semua. Selama ini, Papi selalu stres karena perilaku kami.
Tiba-tiba, sungai kehidupannya mengalir kembali. Tiba-tiba, hidup menjadi sangat indah. Ia pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Tetapi, bagaimana dengan setengah botol yang sudah ia minum di sore sebelumnya? Ia pun mendatangi sang guru kembali. Melihat wajah pria itu, rupanya sang guru langsung mengetahui apa yang telah terjadi. Buang saja botol itu, isinya air biasa. Kau sudah sembuh. Apabila kau hidup dengan kesadaran bahwa maut dapat menjemputmu kapan saja, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupan. Leburkan egomu, keangkuhanmu, kesombonganmu. Jadilah lembut, selembut air, dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan jenuh, tidak akan bosan. Kau akan merasa hidup. Itulah rahasia kehidupan. Itulah kunci kebahagiaan. Itulah jalan menuju ketenangan. Pria itu mengucapkan terima kasih dan menyelami sang guru, lalu pulang ke rumah untuk mengulangi pengalaman malam sebelumnya. Konon, ia masih mengalir terus. Ia tidak pernah lupa hidup dalam kekinian. Itulah sebabnya ia selalu bahagia, selalu tenang, selalu hidup. Hidup bukanlah merupakan suatu beban yang harus dipikul, tapi merupakan suatu anugerah untuk dinikmati.